Dalam kesehariannya, Andi ternyata memang selalu membawa pisau dengan alasan untuk jaga diri. Dan pria yang tangannya dipenuhi tato ini juga ternyata seorang residivis. Beberapa tahun lalu ia pernah dipenjara atas kasus penodongan. Sementara satu tersangka lain, Herpri Wardi Sibarani, adalah orang yang memukul korban dengan menggunakan batu. Saya lihatnya waktu langsung tendang-tendangan gitu Pak. Terus mereka terjatuh, berantem, saya pas mau ngererai, ternyata si korban jaga bela diri, saya kena pukul gitu Pak. Di mana? Di bagian kepala sama ya bagian muka, saya langsung jatuh terlentang gitu Pak. Begitu saya terlentang, saya emosi, saya ambil, begitu saya jatuh ada batu pas saya begitu jatuh ada batu gitu Pak. Si korban lari ke depan, dikejar sama Ihsan sama Andi, saya lari ke arah yang berlawanan gitu, dari belakang saya pukul. Karena begitu saya panik banyak warga, saya setelah mukul saya langsung lari gitu. Kejadian penusukan saya tidak sama sekali lihat gitu Pak. Saat peristiwa itu terjadi, Herpri ditangkap oleh warga saat hendak melarikan diri. Kedua tersangka ini sebelumnya memang sedang pesta minum keras bersama temannya yang lain. Selain menangkap dua tersangka, polisi juga menyita barang bukti berupa 2 unit sepeda motor yang digunakan oleh pelaku dan korban, serta sebuah batu yang digunakan oleh tersangka Herpri untuk memukul korban. Akibat perbuatannya, kedua pria ini harus mendekam di balik jeruji besi penjara. Mereka dijerat dengan pasal berlapis. Pasal 338 tentang pembunuhan dan Pasal 351 tentang pengeroyokan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Ya baik sekali, dia perhatian sekali. Kalau datang dari mana teh, udah makan gitu. Kalau datang itu, ya kalau bisa, kalau pelaku hukumnya. Di mata keluarga, sosok Tatang dikenal baik dan penuh tanggung jawab. Di mata rekan kerja, Tatang pribadi yang penuh canda. Mereka merasa kehilangan sosok Tatang Wiganda. Dan inilah sosok guru teladan di mata mereka. Sebelum masuk ke ini itu kita senggolan dulu sama motor korban. Kita bangun langsung saya tendang motor. Perhatian orang tua gitu. Almarhum itu menyenangkan, penuh canda. Canda tawanya itu bikin betah gitu. Kami harus melewati gang sempit untuk sampai di rumah Tatang Wiganda, guru olahraga di Yayasan Atikan Sunda Bandung yang menjadi korban penusukan kelompok pria mabuk di Terminal Cicahem. Sampai akhirnya kami tiba di rumah korban di Jalan Babakan Haji Tamim, RT 1 RW 13, Kota Bandung, Jawa Barat. Di rumah ini kami bertemu dengan Deti Martini, ibunda Tatang, dan anggota keluarga lainnya. Masih terlihat jelas kesedihan di raut wajah wanita paruh baya ini. Sejenak ia termenung, mengingat betapa pedihnya ditinggal pergi oleh sang anak. Sampai akhirnya ia pun berbagi cerita kepada kami. Udah ada yang nelpon ke istrinya. Tapi teleponnya telepon anak saya. Ini katanya ini ayah istrinya kata, oh iya sana lihat di rumah sakit, suami mau lagi rumah sakit gitu. Istrinya sama adiknya ke sana ke rumah sakit, terus ibu belakangan nyusul. Di mata keluarga, Tatang dikenal sebagai sosok pria yang baik dan bertanggung jawab kepada istri dan anak-anaknya. Ya baik sekali, dia perhatian sekali. Kalau datang dari mana teh, udah makan gitu. Kalau datang itu,
baik sekali. Apa yang paling ibu ingat? Ya perhatiannya ke orang tua gitu, yang gitu, perhatian sekali gitu ke orang tua. Pas pagi-paginya kelihatan sehat, ibu liatin banyak kali kan udah gitu kan, terpukul sekali kan. Kini Deti hanya bisa pasrah dengan kehendak Sang Khalik. Namun terlepas dari semua itu, ia berharap agar polisi bisa memberikan hukuman setimpal bagi pelaku yang telah merenggut nyawa anaknya. Ya kalau bisa, kalau pelaku dihukum sesuai dengan perbuatannya, dihukumnya seberat-beratnya lah. Bukan cuma keluarga yang merasa kehilangan sosok Tatang yang dikenal baik penuh canda. Para pengajar serta siswa-siswi di Yayasan Atikan Sunda, tempat di mana Tatang mengajar, juga merasa kehilangan. Ahmar Priyatna, sesama guru olahraga di Yayasan Atikan Sunda, adalah orang yang sangat terkejut dengan peristiwa meninggalnya Tatang Wiganda. Karena beberapa saat sebelumnya, ia dan Tatang sempat berkumpul bersama. Sebelum kejadian itu sampai jam 4 kita masih di kolam renang itu, di parkiran itu kita jam 4 sampai ngobrol lah gitu. Kejadian setelah renang, tadinya saya mau ke sekolah, cuma Rum bilang gini, udah pulang aja dulu, duluan, nanti saya ke rumah malam, antar ke terapi gitu ya, terapi. Saya langsung pulang, almarhum ke kanan, saya ke kiri, langsung pulang ke daerah Ujung Berung. Jadi pas kejadian mungkin saya kagetnya itu sekitar jam 5 ada teman saya dari sini nelpon. Nanya dulu sebelumnya, guru SMP saha anu ditusuk, nah, gitu ya. Kayak gitu. Hati mungkinnya nggak bisa ini, langsung. Yang kemungkinan teman saya yang kemungkinan lewat ke Cicahem pasti Pak Tatang almarhum gitu kan. Saya nyari-nyari di WA kabar atau gimana belum ada. Terus teman saya yang guru olahraga yang satunya lagi yang di SMA langsung telepon, Tatang ditusuk gitu. Saya langsung ke sini. Baru nyampe parkiran ada kabar lagi almarhum udah meninggal. Jadi jedanya itu hanya sekitar 1 jam lah kurang lebih dari pertemuan saya terakhir di kolam renang sama kabarnya meninggalnya itu 1 jam. Selama ini Ahmar memang dekat dengan Tatang. Sampai-sampai ia sudah menganggap Tatang sebagai kakak sendiri. Sosok almarhum itu menyenangkan, penuh canda gitu ya. Itu yang saya paling kenal itu ya dari awal itu selalu canda tawanya itu bikin betah gitu di sini gitu, buat saya. Almarhum mengenal kekurangan saya seperti apa gitu, karena mungkin secara usia lebih, jadi dia menjadi sosok kakak untuk saya gitu. Sosok Tatang itu ya periang, ya mudah bergaul, jarang marah, kemudian juga almarhum itu kasih contoh yang baik-baik juga. Jadi sosok yang perlu diteladani, kami merasa kehilangan sekali, apalagi anak-anak gitu. Pribadinya yang tegas dan baik juga diungkapkan Findria Revinazia, siswi kelas 7 di Yayasan Atikan Sunda. Selama ini, Findria memang diajar ekstrakurikuler bulu tangkis oleh Tatang. Baik, nggak pernah marahin siswa, tegas. Harus disiplin, terus kalau pakai baju harus diganti, harus jangan lebih dari jam 1. Tatang Wiganda, Pak Guru Santun ini kini telah tiada. Pergi selamanya meninggalkan orang-orang yang ia cintai. Sosok pemimpin keluarga yang baik kini hanya tinggal kenangan di mata istri dan 2 anaknya yang ditinggalkan.
polisi masih terus memburu 2 pelaku yang kabur. Pekerjaan rumah bagi polisi yang harus segera dirampungkan. Demikian Menyingkap Tabir kali ini. Sampai bertemu dengan Menyingkap Tabir minggu depan, tentunya dengan berbagai kasus menarik lainnya. Sampai jumpa.